Ada kembali di Breaking News TV One, masih juga bersama kami pemirsa, pakar ataupun pengamat hubungan internasional Pak Reza. Masih bersama kami? Siap, selamat siang. Selamat siang. Pak Reza, kalau kita lihat kan memang sudah banyak ya kerjasama dan juga relasi bilateral yang digaungkan oleh Indonesia dan juga Singapura begitu. Nah, dari kacamata Anda, menilai sektor apa saja yang paling memungkinkan untuk lebih ditingkatkan atau dibuat kembali sehingga mungkin lebih menguntungkan Indonesia dan kedua belah pihak? Saya pikir Singapura itu sangat berkepentingan dengan Indonesia yang maju ya. Dan juga kita hendaknya sadar bahwa dia itu lebih tinggi secara Human Development Index, Oke. jujur. Dia lebih tinggi secara good governance, dia lebih tinggi secara good corporate governance, dan dia juga punya link-link internasional yang sama canggihnya dengan kita, tapi dia punya kemampuan mengurangi manusia, namun mengandalkan informasi terkini. Saya pikir kita dapat kerjasama secara khusus di bidang pendidikan, karena pendidikan ini adalah kunci kemajuan bangsa. Kita juga perlu kerjasama di bidang kesehatan. Kita perlu juga membangun kerjasama di bidang energi alternatif. Kita juga perlu kerjasama di bidang perkuatan UMKM. Jadi semua items ini ada dalam 17 items dari Sustainable Development Goals, dan saya harap Singapura mengerti bahwa Indonesia yang maju adalah juga baik bagi dia. Karena kita harus akui, selain investasi dia yang besar di Indonesia, majunya Indonesia itu juga berarti maju dia. Konon ada sebuah data intelijen yang mengatakan sekitar dari $1 pendapatan Indonesia dari transaksi internasional, setidaknya 10% itu larinya ke Singapura, larinya ke sektor jasa, larinya ke sektor logistik, larinya ke sektor insurans. Jadi ini yang Singapura juga harus mengerti, bahwa Indonesia yang maju baik bagi Indonesia sendiri, juga baik bagi Singapura, dan juga baik bagi ASEAN. Oke, artinya mungkin tadi bidang pendidikan, energi alternatif. Nah, ada juga yang menarik, ini adalah swasembada pangan food estate yang juga sudah ada pembicaraannya antara Indonesia dan juga Singapura di Kalimantan. Anda menilainya seperti apa? Food estate ide yang bagus, cuman kita jangan sepenuhnya mengandalkan Singapura ya. Karena kalau berbicara soal ketahanan pangan, kita juga tentunya mungkin namanya food security ya. Jadi food security ini tentunya kita juga harus berpikir, janganlah kita hanya menjadikan Singapura itu satu-satunya sumber referensi. Karena di dalam dalam ide-ide feasibility study, kita juga harus berpikir bagaimana negara-negara lain mencapai tahapan itu. Misalnya Jepang berhasil mencapai swasembada pangan di sektor beras. Kemudian siapa lagi? Kemudian juga kita melihat negara seperti Denmark, mereka bisa mencapai food security walaupun iklim mereka sangat tidak seramah kita. Siap, kita juga belajar lagi dari negara yang lainnya seperti Switzerland begitu, di mana mereka memiliki food security yang dahsyat. Tapi kita tentunya berpikir bahwa untuk berbicara sumber ide, oke lah diversifikasi. Tapi berhubung Singapura adalah negara yang terdekat dengan kita, maka tidak salah kalau kita juga merujuk kepada dia. Tapi ujung-ujungnya keputusan tentang food security, food estate, bagaimana praktek di lapangan nanti, kita berdaulat atas diri kita sendiri. Oke, kalau ini yang juga menarik mungkin ya, energi terbarukan dan juga energi alternatif yang mungkin isu-isu ini sudah berkembang tidak hanya di Indonesia dan juga Singapura, tapi di seluruh dunia begitu. Anda melihatnya seperti apa, Pak Reza? Berbicara soal energi alternatif ya, kita tentunya harus bersyukur ya. Tuhan Yang Maha Kuasa itu mengaruniakan kita energi yang kita belum optimalkan sendiri. Energi gunung api, energi air sungai, energi dari angin, energi dari laut. Dan tentunya untuk itu ya kita harus bekerja sama dengan Singapura, karena Universitas Singapura itu termasuk ya 10 besar dunia, dan di ASEAN ini dia levelnya Doremi, kira-kira nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke lah Singapura menjadi sumber inspirasi kalau berbicara soal energi, tapi kita juga sebenarnya sudah pernah serius menangani ini. Kalau berbicara soal energi gunung api, maka pusatnya itu adalah New Zealand, misalnya Auckland University, Wellington University, Waikato University. Kalau mau nanti ada dari National University of Singapore ataupun ada dari universitas lain dari Singapura, ya monggo. Tapi pokoknya Singapura itu sumber inspirasi betul, tapi begitu masuk kepada pengambilan keputusan tingkat nasional, jangan kita jadikan Singapura itu satu-satunya referensi. Tidak, banyak pesaing-pesaing Singapura yang harus kita kenali, karena dengan kita mengenali banyak sumber-sumber
referensi tersebut, maka itu akan membuat kita mampu berpikir secara lebih sistematis, Oke. tesa lawan antitesa, sehingga terlahir sintesa. Oke, baik. Terima kasih Pak Teguh Reza Shah sudah berbagi informasi di Breaking News TV One. Nanti juga kita akan pemirsa sama-sama tunggu bagaimana hasil joint conference yang tadi sudah disampaikan oleh rekan kami Haidar Fasyal yang akan dilaksanakan jika berkaca pada pemerintahan sebelumnya, begitu ketika ada pertemuan bilateral di Istana Merdeka. Sesaat lagi kami kembali pemirsa.